Bagaimana Tuhan memberikan dia mimpi dan dia juga melalui proses yang cukup keras, luar biasa. Kan kalau kita pelajari ya cerita seorang Yusuf ini, dia kan seorang anak muda yang dipilih Tuhan. Sebelum kita tutup podcast kita hari ini, Bang, hamba Tuhan favorit Abang siapa dari kita? Kalau saya Daud. Di Alkitab, hamba Tuhan favorit saya. Aku suka ceritanya si Yusuf sih. Yusuf, Bang, ya. Aku suka dari ceritanya si Yusuf itu adalah cerita bagaimana Tuhan memberikan dia mimpi dan dia juga melalui proses yang cukup keras, luar biasa. Kan kalau kita pelajari ya cerita seorang Yusuf ini, dia kan seorang anak muda yang dipilih Tuhan melalui mimpi. Betul. Ya kan, tapi yang yang sangat kurang baik menurut kita manusia dalam perjalanan hidupnya itu, harusnya kan kalau udah dipilih Tuhan itu hidupnya baik dong, mulus perjalanan. Mulus ya kan, orang udah dipilih Tuhan yang langsung. Iya. Kalau secara manusiawi, orang-orang yang dipilih Pak Jokowi misal, itu kan udah pasti dikawal itu. Iya kan, tapi Tuhan punya cara yang berbeda. Yusuf itu difitnah, dibuang, ya kan, bahkan juga dipenjara. Betul. Tapi satu hal yang saya ingat, yang buat saya juga diberkati di situ, katanya begini, Yusuf selalu berhasil dalam seluruh apapun yang dibuatnya karena Tuhan menyertai Yusuf. Wow, luar biasa kali. Dan luar biasanya itu lagi, pada Yusuf itu dia bisa menjadi orang yang nomor 2. Wah, dalam kerajaan di mana dia dipimpin di Mesir pada saat itu. Luar biasa kali. Satu lagi yang nggak kalah luar biasanya ya, yang aku dapat dari kehidupan seorang Yusuf ini, ketika dia digoda tuh sama istri Potifar, wow, keren kali. Iya kan? Betul. Sekarang kita berpikir secara logika aja ya, istri seorang raja itu pasti cakep, ya kan? Pasti cantik. Betul. Wah, luar biasa kali kan? Betul. Mungkin biasa-biasa aja ya. Nggak mungkin biasa-biasa aja. Di situ waktunya itu si Yusuf ini punya kuasa hak penuh di tempat itu, di kerajaan itu. Betul. Tapi yang sangat berkesan di hati aku itu penguasaan dirinya. Itu dia, Bang. Dia sampai bajunya itu sobek karena melarikan diri. Dia di ujung pencobaan yang begitu berat. Memang Yusuf itu selalu menang ya. Luar biasa kali, Bang. Padahal dia masih di bumi. Iya, di surga. Di surga. Kalau kita masih di bumi, masih mau marah, tersinggung, kecewa. Padahal kita udah mengerti firman Tuhan kan? Kita udah tahu firman Tuhan. Makanya kita ngajari orang, bro, kau harus mengampuni. Bro, kau harus mengasihi. Pas sama kita terjadi, wow, sikat juga ini ya kan? Di sini yang belum bertobat, di sini belum. Makanya memang Yusuf itu satu pribadi yang dari satu pengujian, dari kepengujian selanjutnya dia selalu menang. Betul. Memang luar biasa, memang Yusuf dipakai Tuhan. Makanya dia sampai pada panggilan Tuhan ya. Sama seperti di pandemi saat ini ya. Ya, mungkin kita banyak hal yang harus kita jaga karena di mana pandemi ini kita kan disuruh di rumah aja. Ya, betul. Berarti di rumah aja kita tahan dulu selera kita, mau jalan-jalan ya kan, mau keluar kota, mau kemana, tunggu dulu semua ini baik-baik saja. Karena saya percaya firman Tuhan yang berkata, selama di dunia segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu. Berarti pandemi ini pasti ada waktunya selesai. Berlalu. Iya. Amin. Betul kan, Bang? Kecuali sudah selesai. Kalau bilang Tuhan sudah selesai, semua sudah terangkat ke surga, ya bumi ini tinggal. Karena orang-orang pilihan Tuhan udah kembali ke surga. Kan gitu, Bang. Tapi kalau masih di pandemi ini berarti segala sesuatu pasti ada waktunya. Gitu kan, Bang? Dan memang tadi kan saya tadi kenapa saya sangat menyukai Daud. Ya. Daud ini memiliki hati yang suka bersyukur. Betul, Bang. Keren kali. Betul. Daud ini memiliki hati yang selalu
mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi segala sesuatu dia selalu mengandalkan Tuhan. Dan Daud ini dia betul-betul manusiawi kayak kita. Betul. Maksudnya manusiawi dalam arti gini, dia juga pernah jatuh dalam dosa. Betul. Ya. Iya nggak, Mam? Iya. Dosanya itu dosa lucu pula ya nggak, Mam? Ngintip. Ingin perempuan mandi. Ngintip istri anggota. Betul. Tapi di dalam hal itu pun Daud mengerti bahwa dia harus bertobat segera dan tidak mengulanginya. Berarti dan Daud juga mengerti semua yang dia miliki itu adalah kepunyaan Tuhan dan tidak memiliki dia. Dan Satu bang, aku potong. Aku tertarik kepada sifatnya Daud juga, termasuk hamba Tuhan yang aku suka juga sama kepribadian si Daud ini. Yang aku suka sama dia apa? Dia raja mau dinasihati bang. betul. Nah ya kan, kadang-kadang kalau kita udah di atas nih, udah mimpin ya kan, ada orang-orang di bawah kita. Ketika yang di bawah kita ini ngomong, kita sering, udahlah, kadang kita abaikan. Tapi Daud itu aku suka bang. Kan ada ayat yang mengatakan Betul. seorang pemimpin bisa berjalan karena dia memiliki penasihat-penasihat. Berarti alangkah indahnya seorang pemimpin dimanapun itu, baik di gereja, baik di kelompok kecil, Ya. ataupun di pemerintahan sekalipun, Ya. perlu mendengarkan orang-orang yang Ya, di sekelilingnya. Ya, keputusan tetap di tangan pemimpin. Pemimpin. Untuk berjalan dengan baik. Karena seorang pemimpin itu kalau ego pasti hancur. Bisa salah, Hancur. salah keputusan hancur. Nggak salah lagi hancur, ya kan bang? Ego nggak bisa. Karena sebuah kapal tidak bisa cuma satu yang mengayun. Ya. Ada yang mengayun rame-rame dan ada yang memimpin. Terima kasih Bang Robert Oke, sudah Bang. datang di podcastnya Goman Simar Mata. Dan saya juga berdoa teman-teman yang menyaksikan ini juga bisa diberkati Tuhan dan melihat bahwa bagaimana Bang Robert bisa lepas dari rokok, pernah mencoba narkoba, pernah free sex dan sebagainya, banyak hal. Tapi karena kenapa? Karena Bang Robert ini membuka hatinya kembali. Ya. Membuka hatinya kembali dan melihat bahwa ketika orang-orang yang datang mengunjung Bang Robert ini, mereka bisa bebas tidak melakukan hal yang seperti Bang Robert. Ya Bang Robert ini merasa aku juga ingin seperti dia. Dan Tuhan juga menangkap Bang Robert ini bukan cuma sampai ke sana. Bang Robert juga ingin melihat dia menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Amen. Ya, kalau banyak hamba Tuhan di Alkitab dipakai masih muda ya Bang. Gideon masih kemerah-merahan, Daud juga dipilih masih muda. Ya, kenapa tidak teman-teman di luar sana? Ya, mari datang kepada Tuhan. Kesaksian Bang Robert ini bisa menjadi suatu semangat bagi kita, menjadi satu langkah bagi kita untuk kita memilih satu pribadi yang namanya pribadi Tuhan Yesus. Kita dengarkan ajakan dari Bang Robert bagi kita semua. Saran saya buat anak-anak muda di luar sana, buat kamu yang mungkin ngerasa nggak layak atau mungkin kamu merasa ada di titik yang lemah, ya percaya kelemahan kita nggak bisa membatasi kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, rancanganku adalah damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan bisa memakai keterbatasanmu hari ini menjadi kesaksian ketika kamu sudah ada di atas. Satu hal yang harus kita pikirkan, sampai kapan kita menjadi orang yang bandel, dan mau sampai kapan kita akan bangkit. Nah, ini waktunya kamu bangkit. Percayalah, ketika kamu datang sama Tuhan, nggak ada hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa diubahkan Tuhan. Ketika ada di tangan Tuhan, ketika hati dan hidup kita diserahkan sama Tuhan, Tuhan bisa memakai hidup kamu luar biasa. Itu aja sih. Thank you Bang Robert. Oke Bang, terima kasih. Teman-teman, Bang Robert ini punya channel juga. Nama channelnya, Jangan lupa nama channelnya Robert Lase Official. Official. Nah, di situ banyak kesaksian-kesaksian firman Tuhan juga dari Bang Robert, ya, untuk kita semua. Ya, Bang Robert ini sangat aktif juga memberikan firman Tuhan, renungan firman Tuhan dan kesaksian yang lain di channel YouTube-nya. Karena ya, lewat media channel Bang Robert ini bisa memberkati banyak orang lain. Thank you Bang Robert.